tidak ada yang tahu. Oke ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru mau memperkenalkan dulu ya. Nama Ibu Guru Yasinta Mugidea. Ibu Guru saat ini menjadi mahasiswa PPG di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini Ibu Guru akan mengajar di SDN 011 Bengalung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kelas 5, kalian kelas 5. Oke, mari kita mengawali pelajaran kita dengan doa pembuka. Salah satu ada yang bantu Ibu Guru, silakan pimpin doa. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, cahaya dan kasih, kepadamu kupersembahkan hati, pikiran dan kehendakku. Sekarang dan selamanya, Engkaulah dan menuntun aku agar dapat lebih peka pada wahyu dari Tuhan dan pengajaran Gereja Katolik yang kudus. Semoga hatiku sentiasa berkorban lebih kasih dari Allah dan kasih terhadap sesama. Semoga aku senantiasa dengan setia meneladani kehidupan dan kebijaksanaan Allah dan penyelamatku Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada saudara kita yang sudah memimpin doa pada hari ini. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai Roh Kudus yang menguatkan hati para rasul. Kudus yang menguatkan hati para rasul. Nah, pada hari ini atau sebelumnya Ibu Guru tanya dulu, adakah yang masih ingat pelajaran tahun minggu kemarin? Bagaimana Roh Kudus itu bisa menguatkan hati para rasul? Bagaimana Roh Kudus pada pelajaran yang kemarin? Bagaimana Roh Kudus itu bisa menguatkan hati para rasul? Para rasul yang awalnya bagaimana sehingga setelah mendapatkan Roh Kudus mereka bagaimana? Rasul yang awalnya takut dan tidak menjadi Awalnya mereka takut sehingga mereka menjadi berani untuk berbuat apa? Berbuat jahat atau mewakilkan tentang Tuhan. Mereka awalnya takut, bersembunyi di sebuah rumah, menjadi setelah dicurahkan oleh Roh Kudus mereka menjadi berani. Berani bukan berbuat jahat tetapi berani mewakilkan tentang Tuhan. Oke, pada hari ini materi kita pada hari ini untuk apa kalian belajar materi hari ini? Tujuannya yaitu lihat tujuan pelajaran hari ini yaitu supaya kalian itu mampu mengenal kehidupan para rasul dan kehidupan bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus. Dan hari ini khususnya itu yaitu kehidupan bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus, sehingga tergerak untuk meneladannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pada akhir pelajaran nanti kalian harus bisa yang pertama menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat perdana menurut kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua nanti kalian harus bisa menyebut nasihat Rasul Paulus untuk kehidupan jemaat. Yang ketiga kalian bisa menguraikan buku cara hidup jemaat perdana pada gereja zaman sekarang ya. Oke, pernahkah kalian buka HP atau nonton televisi atau kalian mendengar omongan orang tentang berbagai macam kasus seperti perampokan? Pernah dengar? Pernah. Pencurian pernah dengar? Pernah.
Oke. Mengapa kasus-kasus itu bisa terjadi? Nah, sekarang Ibu Guru akan bagikan kertas-kertas yang berisi kasus-kasus itu. Kalian kelompok 1 mendiskusikan mengenai kasus-kasus ini yang ada di gambar ini. Dan juga kelompok 2, Ibu Guru kasih waktu hanya 5 menit. Diskusikan bersama-sama. Kenapa kasus-kasus itu bisa terjadi untuk kalian kelompok 1? Kemudian kalian yang kelompok 2 lihat baik-baik di gambar-gambar itu, apakah itu semua adalah contoh perbuatan yang dijiwai oleh Roh Kudus atau tidak. Kemudian berikan jawabannya, mengapa. Dan juga termasuk kelompok 1 ya, berikan jawabannya juga alasannya mengapa semuanya terjadi. 5 menit. Oke, semangat, semangat, semua yang namanya diskusi harus sama-sama. 5 menit. Semua harus bisa memberikan jawabannya, sumbang suara. Adakah yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke, silakan berdiri maju depan 1 orang. Maju depan 1 orang. Apakah perbuatan-perbuatan jahat di atas bisa hidup yang baik? Jawaban kami tidak. Karena perbuatan yang jahat adalah tidak termasuk dijiwai oleh Roh Kudus. Oke, gimana? Kelompok 1. Ini hasil diskusi kalian? Ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami kelompok 2. Di gambar-gambar tersebut, apakah perbuatan-perbuatan di atas termasuk cara hidup yang baik yang dijiwai oleh Roh Kudus? Ya, dijiwai oleh Roh Kudus, karena perbuatan-perbuatan yang ada di gambar tersebut adalah cara yang baik dan termasuk dijiwai oleh Roh Kudus. Oke, luar biasa. Pintar saya. Jadi semua jawaban kalian tadi hasil diskusi kalian itu semuanya benar. Luar biasa. Tepuk Roh Kudus. Roh Kudus, yes. Sekali lagi, tepuk Roh Kudus. Roh Kudus, yes. Ya. Jadi sudah tadi kalian lihat bersama-sama sudah berdasarkan hasil diskusi kalian tadi semuanya luar biasa. Bahwa semua kasus-kasus yang tadi yang ada di dalam gambar yang telah kalian diskusikan yang memang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk perbuatan-perbuatan orang yang hidupnya tidak dijiwai oleh Roh Kudus, tidak dijiwai oleh Roh Kudus. Yang dalam kedua tadi menurut hasil diskusi yang kedua ini semua adalah contoh perbuatan yang dijiwai oleh Roh Kudus. perbuatan orang beriman. Perbuatan orang beriman. Oke. Nanti sebentar juga ada diskusi yang berikut. Sekarang mari kita simak sama-sama video ini ya.
Oke, sudah? Sudah? Sambil menunggu nanti kelompok satu diskusi yang ini, kelompok yang kedua nanti diskusi yang ini nanti ya. Yang kemarin video yang sudah Ibu Guru bagikan, sudah Ibu Guru minta kalian pelajari kembali bersama-sama. Yang tadi, yang kemarin ya. Menurut kalian kelompok satu, mengapa semut itu dapat bekerja sama, bisa membangun istana yang besar tadi? Berdiri. Oke, yang melakukan diskusi berdiri. Karena satu orang yang melakukan berdiri, yang lain dulu. Yang lain dulu. Oke. Mengapa semut itu dapat bekerja sama? Karena semut itu mempunyai peran atau tugas masing-masing. Karena menurut kelompok satu, semut bisa bekerja sama karena mereka semua menjalankan peran masing-masing. Mari kita berbicara untuk kelompok satu. Biasakan hasil dari kerjasama mereka, yaitu mereka bisa buat apa? Mereka mencari makan. Buat mereka bisa mencari makan sama. Di antara kelompok semut itu adakah yang kelaparan sendiri, merasa kelaparan? Adakah yang tidak punya tempat tinggal sendirian? Semuanya sama-sama memiliki, menikmati makanan yang ada, sama-sama tinggal di istana atau di sambut yang mereka buat sama-sama, hasil kerja sama. Oke, kelompok yang kedua. Oke, sudah? Oke. Menurut kalian kelompok yang kedua, mengapa warga kampung sawah itu bisa hidup rukun? Kenapa mereka bisa hidup rukun? Karena mereka saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Mereka bisa hidup bersama walaupun berbeda agama dan suku. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Mereka bisa rukun karena mereka saling memahami, saling menghargai. Di kampung sawah tadi hidup ada berapa agama tadi? Islam, Kristen, dan Katolik. Islam, Kristen, dan Katolik. Rumah ibadat mereka berdekatan, tapi semua mereka bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Kira-kira apa yang menurut kelompok dua, apa yang membuat warga kampung sawah itu bisa hidup rukun seperti itu? Karena mereka saling memperhatikan dan saling memahami sehingga terciptalah hidup rukun dan damai. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, kita lihat ya. Hewan semut tadi terkenal sebagai hewan yang hidup dengan bekerja sama. Tidak usah kita ngomong di video, kalian bisa perhatikan ketika biji nasi kalian, makanan kalian jatuh ke lantai, kamu lihat bagaimana semut saling mengajak, saling memberitahu bahwa di sana ada makanan, mereka sama-sama menggotong makanan. Yang kedua, setiap semut punya peran masing-masing. Luar biasa tadi kelompok satu tadi ya. Ada yang berperan cari makan, ada yang berperan
setiap peran itu mereka jalankan dengan baik. Tujuannya itu yaitu satu, memperoleh keselamatan bersama-sama, hidup tentram bersama-sama, supaya kelangsungan hidup mereka terus tidak punah sampai selama-lamanya. Kemudian kita lihat ya, semut itu sampai sekarang itu tidak pernah kita mendengar berita bahwa tidak ada lagi yang namanya semut di muka bumi ini. Selalu di mana-mana ada semut. Hidup mereka terus berkelangsungan karena mereka selalu hidup rukun, selalu memenangkan peran masing-masing. Nah, yang kedua ya, yang pada kampung sawah tadi ya, setiap orang itu ingin hidup tenang dengan selamat sampai dunia dan akhirat ya. Namun untuk membutuhkan walaupun seperti itu mereka tetap semuanya itu bisa tercapai dengan baik kalau mereka saling membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Maka orang membentuk masyarakat itu untuk apa? Untuk bekerja sama, bukan untuk saling menyakiti atau saling mencemooh, saling menghina. Tidak ya. Manusia itu berbeda dengan semut. Kalau semut aja bisa bekerja sama secara naluri, kita manusia sebenarnya bisa bekerja sama dengan menggunakan akal budi ya. Kehidupan semut hampir tidak ada perselisihan. Nanti kalian perhatikan baik-baik, apakah kalian melihat semut itu saling menyakiti? Belum pernah kita lihat semut saling menyakiti. Sementara bagi manusia seperti apa? Manusia yang punya akal budi tadi selalu terkadang saling menyakiti, membentuk kelompok untuk saling menyakiti, bukan untuk kebaikan. Di antara macam-macam kelompok tadi di kampung Sare itu mereka semua bertujuan sama, yaitu ingin membangun kerjasama lintas agama. Mereka ingin bentuk kelompok-kelompok itu untuk apa? Untuk saling bekerja sama, belajar bersama. Belajar bukan membuat orang lain sehingga ikut agamanya, tapi tidak. Mereka saling bekerja sama untuk saling memahami, saling menghormati, hidup dalam komunitas, mereka saling memperhatikan satu sama lain, saling memahami sehingga terciptalah hidup yang rukun dan damai. Iman Katolik hal itu terjadi karena apa? Semua terjadi, manusia bisa merasakan kedamaian, bisa hidup rukun dan damai. Itu semua karena bimbingan siapa? Bimbingan Roh Kudus atau Roh Allah. Oke, sekarang kelompok 1 5 menit mendiskusikan mendalami kitab suci, kitab Yesaya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian kelompok 2 kitab Galatia bab 5 ayat 22 sampai 26. Kemudian Galatia bab 6 ayat 1 sampai 2. 5 menit. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Oke, siapa yang mewakili kelompok 1 untuk melakukan hasil diskusinya? Oke, berdiri. Oke. Maju depan juga boleh. Langsung dijawab pertanyaannya nomor 1 dulu. Nomor 1, 2, 3. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dibuat para rasul itu mengalami Jawabannya adalah
setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, para rasul berani mewartakan Yesus dan banyak orang percaya akan para rasul. Oke, tepuk tangan untuk satu. Nomor kedua, bagaimana jawaban hasil diskusi kelompok 2? Bagaimana cara hidup orang-orang yang berani dibuat baptis? Jawab, mereka menjadi satu keluarga baru, yaitu satu gereja Katolik, bertekun dalam ajaran para rasul, mengucapkan roti bersama, dibuat Allah, dan juga diutus dan gembira dan tulus hati memuji Tuhan, makan bersama, saling berbagi sehingga tidak ada yang merasa kekurangan. Oke. Nomor 3, bagaimana jawabannya? Bagaimana tanggapan orang-orang terhadap cara hidup mereka yang baptis? Jawab, mereka disukai banyak orang dan tiap hari jumlah mereka bertambah dan selamat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan melaporkan hasil pendalaman kitab sucinya. Bagaimana seharusnya hidupku mendukung Roh itu? 1. Memuji Allah dengan mengikuti Ekaristi. 2. Bertekun dan mendengar pembacaan kitab dari pastor ibu dan orang tua. 3. Saling menolong dan saling berbagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor yang berikut. Apa buah dari hidup menurut Roh? Buahnya adalah saling menghargai, hidup rukun, dan damai sejahtera, dan dapat menyelesaikan masalah. Nomor berikut atau nomor 6 atau nomor 3. Apakah kehidupan warga kampung sawah dapat dikatakan hidup yang dijiwai Roh Kudus? Ya. Mengapa? Karena hidup mereka itu dijiwai oleh Roh Kudus dan mereka hidup tentram, tidak membedakan agama dan despot, dan mereka tidak memandang agama. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Semua jawaban kalian itu sangat luar biasa ya. Orang-orang yang memberi diri dibaptis itu menjadi satu keluarga. Sejak itu menjadi satu keluarga. Keluarganya itu gereja. Menjalani hidup bersama-sama. Dengan cirinya yaitu yang pertama tadi, semua jawaban kalian itu benar ya. Dengan ciri satu keluarga dan gereja itu ciri yang pertama, semuanya bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan menjadi sehati dan sejiwa memuji siapa? Allah. Memuji Allah. Yang berikut, mereka selalu kehidupan para jemaat tadi ya, mereka selalu memecahkan roti baik di dalam rumah ibadat maupun secara berdiri dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Mereka juga selalu makan bersama, saling berbagi satu sama lain sehingga tidak ada di antara mereka yang mengalami kekurangan. Ya, itu kehidupan para rasul yang dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, dengan cara yang seperti itu mereka disukai. Akibatnya apa tadi? Mereka disukai oleh siapa? Tuhan. Mereka disukai oleh mereka disukai oleh banyak orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka sehingga sampai hari ini, sampai hari kita ini jumlah terus bertambah. Jumlah umat Allah terus bertambah sampai hari ini. Cara hidup seperti ini juga ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Apa yang dipesan oleh Rasul Paulus? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah Menanggung bebanku, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanku,
Zaman sekarang ya, kita mengikuti menjadi jemaat perdana dan masyarakat. Tetap sampai sekarang kita memuji Allah, mengikuti perayaan Ekaristi. Berdoa berdiri pada bulan Mei, bulan Oktober, saling mendoakan pada saat ada yang sakit. Selalu bertemu mendengarkan pengajaran para imam, baik melalui gereja, melalui orang tua, maupun melalui para guru agama. Selalu rukun sehati sejika tidak terpecah-pecah. Saling menolong, saling berbagi. Ada orang yang menjual hartanya untuk dibagikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada lagi yang mengalami kekurangan. Oke, sekarang duduk satu persatu, refleksikan dari nomor 1 sampai nomor 6, tetapi tidak menjawab dalam hati. Yang pertama, renungkan bagaimana kehidupan bersama-sama dalam keluargamu. Apakah sudah sungguh dijiwai oleh Roh Kudus atau tidak? Yang kedua, bagaimana kehidupan bersama dalam lingkungan gereja di tempat kalian masing-masing? Oke, sudah? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, yang perlu kalian ingat, yang pertama adalah dari pelajaran kita hari ini, materi pelajaran kita hari ini, yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus itu ciri-cirinya itu selalu bersyukur dan buat apa tadi? Memuji Allah. Selalu bersyukur dan buat apa? Memuji Allah. Yang kedua apa? Kehidupan nyata dalam ajaran Tuhan. Yang ketiga, Kehidupan yang saling berbagi, saling menolong. Yang keempat, kehidupan rukun kesejahteraan dan sejahtera. Yang kelima, melakukan semua hal dengan gembira dan tulus hati. yang keenam, kehidupan yang berbuah disukai oleh banyak orang. Oke, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca kitab Mazmur di buku kalian. Nanti kalian menjawab, pujilah Tuhan, hai umat Allah, pujilah Tuhan, hai umat Allah. Nanti guru baca yang di bawah inisiatif itu, kalian jawabnya di atas yang refrain ya. Oke? Siap? Siapa yang mau bantu guru pimpin doa lagi? Oke. Mari teman-teman sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa dalam nama Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah